Cahaya dalam mimpi. Naila terdiam sejenak setelah menceritakan ancaman dari keluarga Harsono. Angin sore menyelinap lembut dari jendela kantin yang terbuka sebagian, menyapu helaian rambutnya yang jatuh di bahu. Namun bukan angin yang membuat Jaka terhenyak. Dan satu lagi, Jaka, ucap Naila lirih. Aku sering bermimpi bertemu dengan seseorang. Jaka yang semula menatap ke meja, perlahan mengangkat kepalanya. Sorot matanya berubah, fokus, seseorang, tanyanya datar namun penuh perhatian. Naila mengangguk pelan. Aku tidak tahu siapa dia, wajahnya, hanya cahaya. Ia menunduk sejenak, seperti meraba kembali rasa itu dari dalam mimpinya. Tapi dalam mimpiku, ada bisikan yang mengatakan bahwa dia adalah jodohku. Jaka terdiam, tak ada gerakan di tubuhnya, tapi batinnya bergetar. Wajah bercahaya, bisikan bahwa itu adalah jodohnya. Pernyataan itu menghantam Jaka bagai gelombang dari masa silam. Ia teringat pada satu kalimat yang selalu diulang oleh Yin Xuang dalam latihan malamnya di alam roh. Lian dan Laras telah terlahir kembali ke dunia. Dan kelak kau akan bertemu dengan mereka, meski kau sendiri tak langsung tahu siapa mereka sebenarnya. Pernyataan itu kini menggema lebih keras dalam pikirannya. Ia menatap Naila lebih dalam, namun yang ia lihat bukan hanya mahasiswi cerdas dan CEO muda. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya, sesuatu yang familiar. Namun terlalu asing untuk dipastikan. Apakah kau juga bermimpi tentang kelopak teratai? Tanya Jaka perlahan. Naila mengerutkan alis, sorot matanya sedikit mengeras. Kelopak teratai, gumamnya. Ia menoleh ke jendela, menatap keluar, seakan mencari sesuatu di cakrawala. Tidak, aku tak pernah mimpi tentang bunga itu. Nadanya datar, tapi matanya kosong. Kosong seperti menyimpan terlalu banyak rahasia yang belum saatnya keluar. Kenapa kau tanya tentang bunga itu? Tanyanya kemudian, menoleh kembali menatap Jaka. Jaka mengangkat bahu sedikit, nada suaranya berubah menjadi lebih tajam, nyaris defensif. Tak apa, emang salah aku tanya begitu? Naila mengerjapkan mata. Ia mengenal sikap itu. Sikap defensif Jaka ketika ia menyembunyikan sesuatu yang terlalu berat untuk dijelaskan. Namun Naila pun juga menyimpan rahasia sendiri, karena di lubuk terdalam, Naila tahu. Dirinya adalah titisan Laraswati, sang putri yang bertapa berata selama 41 hari 41 malam. Demi menyelamatkan kerajaan dari kutukan. Ia tahu kisah itu. Telah ia pelajari diam-diam dari kitab leluhur keluarganya. Ia tahu juga tentang Raka Aryasena, sang pendekar cahaya, yang dahulu mengorbankan segalanya demi dunia. Namun selama ini ia merahasiakan semuanya, karena tak ada yang bisa ia pastikan, tak ada tanda jelas. Kecuali satu, perasaan batin yang mengikatnya dengan Jaka, entah sebagai teman, sebagai takdir, atau sebagai sesuatu yang lebih dalam dari cinta. Jaka kembali diam, namun kini matanya tak lepas dari wajah Naila. Kalau benar dia bermimpi tentangku, kalau benar aku adalah cahaya dalam mimpinya, berarti dia adalah jodohku di masa lalu. Tapi, siapa? Laras atau Lian? Keraguan mulai tumbuh dalam pikirannya. Karena Yin Xuang tak pernah memberitahu siapa Lian dan siapa Laras secara langsung. Ia hanya tahu bahwa dua cahaya agung akan datang dan perlahan terbangun. Dan yang satu kini ada di hadapannya. Tapi, mengapa dia menyangkal tentang mimpi kelopak teratai? Apakah dia lupa? Ataukah dia memang bukan Lian? Sementara itu Naila, yang kembali menatap Jaka, menyadari sorot mata pemuda itu mulai berubah. Dari dingin menjadi lembut, dari curiga menjadi ragu, dari ragu menjadi ingin tahu. Dan Naila tahu, entah kenapa,
bahwa di dada Jaka ada sesuatu yang terus memanggilnya. Sama seperti malam-malam terakhirnya, saat ia bermimpi memegang tangan bercahaya, yang tak pernah memperlihatkan wajah. Namun hatinya tahu, tangan itu tak asing. 3 cahaya, 1 penantian. Langit siang tampak teduh. Cahaya matahari menyelinap lembut melalui kisi-kisi atap kantin kampus yang semi terbuka. Suasana riuh mahasiswa yang bercanda, bunyi peralatan makan, dan suara pelayan sesekali terdengar, tapi semuanya seperti lenyap bagi Jaka dan Naila dalam percakapan mereka. Jaka baru saja membuka kembali tabletnya, dan tiba-tiba mata Naila membelalak. Karena sebelum layar utama tablet itu muncul, terpampang sejenak sebuah simbol kelopak teratai 7 lapis yang bersinar halus di latar hitam. Simbol itu diiringi dengan tulisan kuno yang hanya melintas sesaat. Namun cukup bagi Naila untuk membaca, penantian panjang. Tulisan itu bukan sembarang frasa, itu adalah kutipan yang pernah ia baca dari fragmen Cahaya Timur. Kitab pusaka yang hanya diwariskan secara turun-temurun di keluarga Maheswari dan Saraswati. Dan anehnya, tulisan itu muncul dari tablet seorang mahasiswa yang selama ini dikenal sederhana dan sedikit konyol. Naila bergumam lirih, tulisan itu bukan sembarangan. Namun Jaka tetap cuek, ia berpura-pura tidak melihat reaksi Naila. Padahal hatinya sedang berdegup lebih cepat. Lalu, Naila mendekat. Ia berdiri dari kursinya dan berpindah duduk tepat di sebelah Jaka. Elira pun sedang risau. Jaka, bisik Naila. Suaranya mendesak tapi lembut. Napasnya terasa menyapu pipi Jaka karena jaraknya terlalu dekat. Jaka tidak menoleh. Tangannya tetap di layar, meskipun pikirannya mulai pecah. Risau kenapa? Tanyanya. Bersikap acuh, meski pikirannya menebak sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan wanita. Karena dia bermimpi hal yang sama denganku. Jaka terdiam. Naila melanjutkan, Elira sering bermimpi tentang bunga teratai raksasa. Jaka menoleh pelan. Teratai, iya. Dan dia juga bertemu dengan sosok pangeran, tapi wajahnya selalu tertutup cahaya. Ucapannya membuat tubuh Jaka menegang. Tatapannya berubah. Sekarang wajah Naila hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Dalam jarak sedekat itu, Jaka bisa merasakan degup lembut jantung Naila. Dan lebih dari itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia biasa. Aura, tarikan spiritual. Seperti dua medan energi yang saling mendekat namun belum bisa menyatu. Namun sebelum Jaka bisa berkata sesuatu, sosok Elira muncul di ambang pintu kantin. Langkahnya terhenti. Matanya menangkap Jaka dan Naila dalam posisi terlalu dekat, duduk bersebelahan, wajah hampir bertemu. Seketika tubuh Elira kaku. Kejutan dan gugup bercampur menjadi satu dalam ekspresinya. Ia tak menyangka, sahabat masa kecilnya, perempuan yang tumbuh bersamanya, berbagi cerita dan rahasia, kini duduk begitu dekat dengan Jaka, sosok yang entah sejak kapan mulai mengisi ruang pikirannya malam demi malam. Bahkan dalam mimpinya, Elira sering melihat wajah bercahaya itu. Kini, dari aura dan garis tak kasat mata, ia perlahan sadar bahwa Jaka lah wajah itu. Namun, melihat adegan itu membuat hatinya ciut. Ia berpikir Naila sudah lebih dulu tahu. Sudah lebih dulu dekat. Sudah lebih dulu menyatu. Sementara Naila sendiri langsung terhenyak begitu melihat Elira berdiri di pintu. Perlahan ia mundur dan kembali duduk di tempat semula. Sunyi sesaat, dan dalam kesunyian itu, mata Jaka dan Elira saling bertemu. Sebuah getaran halus, seperti gelombang tak kasat mata, beresonansi di antara keduanya. Getaran dari kelopak teratai itu sendiri. Getaran dari takdir yang terukir jauh sebelum mereka terlahir. Jaka perlahan menghela napas. Ia tahu, setelah sekian lama,
pelatihan malam, mimpi, dan pesan dari Yin Xuang. Ia tahu siapa Elira sebenarnya, Lian, pemilik 7 kelopak teratai putih. Titisan dari Eiralis, namun kini, ia tidak bisa berkata apa-apa. Karena saat ini, belum waktunya. Kalau ia bicara sekarang, semua akan runtuh, persahabatan, kenyamanan, bahkan keseimbangan emosi mereka bertiga. Maka ia memilih jalan sunyi yang telah dituntunkan kepadanya. Diam, namun berjaga, tahu, namun tak membuka, siap, namun tak melangkah sebelum takdir mengetuk, dan di dalam hatinya, satu pertanyaan masih berputar. Kalau Elira adalah Lian, maka siapa sebenarnya Naila? Wajah bercahaya dalam mimpi mereka mungkin satu, tapi kisah mereka tak pernah sesederhana mimpi, karena takdir selalu memiliki teka-tekinya sendiri. Serpih cahaya dari dalam mimpi. Elira berjalan cepat, langkahnya menggema lembut di lorong kampus yang sepi. Tangannya menggenggam erat tali tas selempang, tapi bukan karena berat bawaan, melainkan karena dadanya terasa sesak, matanya memanas. Namun ia bukan perempuan yang mudah menangis. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia terbiasa menyembunyikan gejolak dalam dirinya. Sejak kecil, ia seperti membawa beban yang tidak ia mengerti. Kehidupannya tampak sempurna, putri semata wayang dari keluarga Maheswari, calon penerus rumah obat terbesar di kota. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang selalu kosong. Seperti bunga yang sedang mekar, tapi tak kunjung menemukan matahari. Baru dalam beberapa tahun terakhir, mimpi-mimpi aneh itu mulai datang. Teratai putih, kelopak 7, dan cahaya. Cahaya yang hangat, yang menyapa jiwanya lebih dalam daripada kata-kata. Di sana, ia merasa dirinya bukan sekadar Elira Maheswari. Sesampainya di taman belakang kampus, Elira duduk di bangku kayu di bawah pohon Kamboja. Ia menengadah ke langit, langit biru, tapi tak setenang hatinya. Wajah Jaka terbayang jelas. Selama ini ia tak menyangka pertemuan dengan Jaka, si anak pendiam dari masa kecil yang dulu kerap disudutkan, akan mengguncang dunianya sedalam ini, tapi hari ini, segalanya berubah. Tatapan mata Jaka tadi bukan tatapan biasa. Itu bukan tatapan mahasiswa biasa, bukan pria biasa. Ada cahaya yang terpancar dari matanya, samar, tapi cukup menyentuh relung jiwa Elira. Cahaya yang mengingatkannya pada cahaya dalam mimpinya. Dan Naila, sahabatnya, sejak kecil, seperti kakak perempuan yang selalu ada di sisinya. Tapi kini, ia mulai bertanya-tanya, apakah Naila juga melihat mimpi yang sama? Apakah Naila juga merasakan ikatan itu dengan Jaka? Ataukah hanya ia seorang? Aku ingat, dalam mimpiku, ada suara, bisik Elira kepada dirinya sendiri. Carilah sang cahaya di antara dua sisi yang bersilang. Ia datang bukan hanya untukmu, tapi juga untuk dunia. Suara itu datang dari seorang wanita berselendang hitam, berdiri di antara danau dan langit. Wanita itu tidak memiliki wajah, tapi menyebut dirinya Yin Xuang. Sejak itu, Elira mulai mencari jawaban. Ia membaca teks-teks kuno dari perpustakaan keluarga Maheswari. Ia menyusuri naskah medis tua, mencari lambang teratai dalam ramuan dan meditasi. Semua mengarah ke satu, dunia sebelum dunia ini. Eiralis. Dan satu nama kerap muncul dalam gumaman batinnya. Raka Arya Sena. Nama yang terasa asing, namun menggema kuat setiap kali ia menyebutnya dalam hati. Elira memejamkan mata. Apa benar, Jaka adalah dia? Ia membuka buku kecil dari tasnya. Buku bersampul kulit yang selalu ia bawa. Di sana, ia menuliskan semua mimpi dan pertanda. Ia membuka halaman yang ditulisnya 2 minggu lalu. Dalam danau biru itu, aku melangkah di atas kelopak teratai.
7 kelopak. Lalu ada cahaya dari langit, dan pangeran bersinar datang. Tapi aku tak bisa melihat wajahnya. Aku hanya tahu, aku harus menunggunya. Apa aku telah menemuinya, tapi terlalu takut mengakuinya, bisik Elira. Lalu ia menoleh ke arah kampus, ke arah kantin tempat ia melihat mereka tadi. Jaka, Naila, siapa di antara kalian yang harus aku percayai lebih dulu? Namun, di balik semua keraguan, Elira tahu satu hal, ia harus menguatkan dirinya. Karena badai akan datang, dan ia, Lian, pemilik kelopak 7 teratai putih, akan segera dihadapkan pada takdir yang lebih besar dari mimpi-mimpinya. Di langit yang jauh, cahaya Eiralis mulai bergetar, menanti saat ketiga cahaya bersatu kembali. Kelopak terakhir yang berdarah, malam itu, hujan turun pelan seperti bisikan langit. Di tengah sunyinya rumah keluarga Maheswari yang luas, Elira melangkah dengan hati yang bergetar. Ia membawa seberkas cahaya kecil, sebuah lentera kuno, menuju ruang bawah tanah. Tempat di mana perpustakaan rahasia keluarga Maheswari tersimpan sejak generasi leluhurnya. Lorong panjang batu-batu tua, dengan dinding berlumut dan aroma kayu lembab, menyambut langkahnya. Tak semua anggota keluarga tahu tempat ini, hanya yang terpilih, dan ia telah diberi akses oleh ayahnya sejak usia 15 tahun. Namun, baru kini ia memahami, ada yang menunggunya di dalam sana. Sebuah rak tua di ujung lorong menyimpan kitab yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Kitab itu tak bernama, hanya berciri sebuah gambaran teratai merah berdarah dengan 7 kelopak retak. Jantung Elira berdegup lebih cepat saat jarinya menyentuh sampulnya. Kulit kitab itu seperti hidup, hangat, dan seolah mengalirkan kesedihan mendalam. Ia membuka halaman demi halaman hingga tiba di satu lembaran yang membuat tubuhnya membeku. Eiralis adalah cahaya yang terluka. Ia mengorbankan keabadiannya demi menyelamatkan keseimbangan. Saat tubuhnya hendak dijadikan alat penghidup mayat, ia memecah jiwanya menjadi 7 dan meleburkannya ke dalam dimensi fana. Setiap kelopak jiwa akan mencari tempatnya kembali saat kegelapan bangkit. Dan darahnya, meski setetes, masih mampu memanggil kehidupan. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Ia memejamkan mata, mencoba menyangkal. Tidak, aku bukan dia. Aku bukan Eiralis, aku hanya Elira. Atau mungkin Lian. Namun, bayangan mimpi-mimpinya kembali melintas, teratai yang tumbuh dari danau darah, suara nyanyian jiwa yang memanggilnya, dan wajah bercahaya yang terus hadir. Bab ujian pertama. Beberapa hari setelah itu, seorang perawat panik berlari ke ruang rapat rumah obat Maheswari, membawa berita bahwa seorang anak yang berasal dari keluarga militer besar mengalami serangan jantung mendadak. Dokter menyatakan anak itu telah meninggal secara klinis. Elira yang sedang berada di rumah sakit tak bisa menahan dorongan batinnya. Ia tidak bisa membiarkan anak itu dikubur sebelum ia tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia butuh bukti, bukti tentang darah itu. Tanpa berkata pada siapa-siapa, Elira masuk ke kamar mandi steril. Dengan sebuah pisau bedah kecil, ia mengiris sedikit daging di ujung jarinya, hanya setitik. Darah itu bukan merah biasa, ada semburat keemasan yang samar di tengahnya. Elira meneteskan darah itu ke bibir anak kecil yang terbujur kaku. Sesaat tak terjadi apa-apa, namun kemudian mata anak itu bergerak. Dadanya naik turun, jari-jarinya bergerak perlahan. Lalu, ia membuka mata. Semua ruangan menjadi gempar. Para perawat berteriak, dokter berlarian, mereka tak bisa memahami apa yang terjadi. Namun semua alat diagnosa menunjukkan, anak itu hidup, stabil, normal. Dan hanya Elira yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bab, bayang-bayang militer beberapa hari kemudian, identitas anak itu diketahui.
putra dari seorang perwira tinggi kemiliteran bernama Letnan Jenderal Ardiansyah. Ia adalah pemimpin strategis pertahanan nasional, dikenal luas karena integritas dan pengaruhnya. Letnan Jenderal itu datang bersama rombongan, dengan senyum yang dalam namun penuh rasa haru. Ia memeluk Mahendra Maheswari dan berkata, "Mulai hari ini, keluarga Maheswari bukan hanya sekutu, tapi keluarga bagi kami. Bila kalian butuh apapun, kapanpun, kami akan datang." Namun saat menatap Elira, tatapan jenderal itu berubah. Seketika ia seperti menunduk, bukan karena hormat biasa, tapi seperti seseorang yang merasa ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan dalam diri gadis muda itu. Bab takdir yang membebani namun bukan rasa bangga yang Elira rasakan. Justru ketakutan akan keberadaannya sendiri. Bila satu tetes darahnya bisa menghidupkan, apa yang terjadi bila tubuhnya jatuh ke tangan yang salah? Bagaimana jika ia benar-benar adalah Eiralis, bukan sekadar titisan lian? Ia merasa tubuhnya seperti medan perang, antara cahaya dan kewajiban, antara cinta dan pengorbanan. Ia tak ingin menjadi Dewi. Ia ingin menjadi Elira. Namun dunia seperti tak memberi pilihan. Di kamarnya, ia menulis surat untuk dirinya sendiri. Bila suatu hari nanti aku harus memilih antara hidupku dan dunia ini, aku harap aku sudah cukup kuat untuk memilih yang benar. Tapi sebelum itu terjadi, aku ingin menemukan dia, pangeran dalam cahaya itu, karena hanya dia yang membuatku percaya bahwa semua ini bukan beban, tapi bagian dari jiwa yang sedang pulang ke tempat asalnya. Dan di kejauhan, teratai ketujuh perlahan bersinar, menunggu kelopak lainnya menemukan jalannya kembali. Percakapan di bawah langit tertutup awan, langit sore mendung, seolah turut menyimpan rahasia yang menggantung di udara. Di sebuah taman kecil di sudut kampus, Elira masih duduk diam di bawah kamboja yang berbunga merah muda. Elira duduk sendirian di bangku kayu tua, buku di pangkuannya terbuka. Namun matanya tak pernah benar-benar membacanya. Pandangannya kosong menatap danau buatan di depan taman, tempat dedaunan jatuh tenang, seperti pikirannya yang sedang diliputi kegelisahan. Langkah kaki lembut terdengar mendekat. Elira tak menoleh. Namun suara itu ia kenal, selalu ia kenal sejak kecil. "Semua tak seperti yang kau lihat, El." Naila duduk perlahan di sampingnya. Suaranya lembut, membawa kehangatan namun juga sesuatu yang dalam, sesuatu yang belum tuntas. "Aku dan Jaka hanya berbincang biasa." Elira tak langsung merespon, hanya angin sore yang menjawab. Namun kemudian Naila bertanya pelan, hampir seperti gumaman. "Menurutmu, seperti apa Jaka bagimu?" Mendengar itu, Elira menghela napas. Matanya masih menatap lurus ke depan. "Jaka, kenapa harus tanya itu ke aku?" Nada suaranya datar, namun terselip gumpalan emosi yang ditahannya. Naila menunduk sedikit, mengusap rambut yang tertiup angin. "Aku hanya bertanya, mungkinkah Jaka adalah sosok yang datang dalam mimpiku, atau pangeran yang hadir dalam mimpimu?" Pertanyaan itu menghentikan waktu sejenak. Elira menoleh perlahan, menatap sahabatnya, bukan dengan amarah, bukan pula cemburu, tapi dengan pandangan tajam penuh keraguan. "Menurutmu, tanda-tanda itu ada pada sosok Jaka, si unik dan konyol itu?" Nada suaranya sinis namun tak benar-benar menolak. Naila tersenyum tipis, lalu menatap jauh ke arah danau. "Aku juga tak yakin, El, tapi aku tahu satu hal." Ia menggenggam jemarinya sendiri, berusaha menenangkan detak jantung yang entah kenapa terasa lebih cepat. "Saat tabletnya terbuka, aku melihat sesuatu yang tidak bisa kupahami sepenuhnya." Elira menatapnya serius. "Apa maksudmu?" Naila mengangguk pelan. Ada gambar teratai putih, dan sesaat sebelum layar menyala penuh, muncul tulisan kuno. Tulisan itu hanya sebentar,
tapi aku membacanya jelas karena aku pernah belajar aksara itu dari ayah. Tulisan itu berkata. Ia menatap Elira dalam-dalam, penantian panjang. Tubuh Elira bergetar halus. Penantian panjang, itu adalah kalimat yang sama yang tertulis dalam kitab kuno keluarganya. Kalimat yang menghantui dirinya selama ini. Kalimat yang hadir bersamaan dengan mimpi tentang bunga teratai berdarah dan wajah bercahaya. Tangannya mencengkeram ujung bangku kayu, kepalanya sedikit tertunduk, dan bisikan lirih lolos dari bibirnya. Tapi, Jaka sudah tak ada di tempat, hening sejenak di antara mereka. Angin berhembus lembut menyibak rambut mereka berdua, membawa keheningan yang berat. Naila menarik napas panjang. Mungkin, semua ini bukan kebetulan, El. Mungkin, kita memang tidak sedang mencari pangeran yang sama. Tapi mungkin, dua jiwa kita sedang mencari satu jiwa yang sudah terbelah. Elira menoleh. Perlahan, tatapan mereka bertemu, bukan sebagai rival, tapi sebagai dua bagian dari sebuah kisah yang lebih besar dari keduanya. Sebuah takdir, bab, cahaya di balik awan malamnya. Elira tak bisa tidur. Ia duduk di ruang baca pribadinya, menggambar sesuatu di buku sketsanya. Tangan mungilnya menggurat lembut bentuk teratai, kelopak demi kelopak. Namun kali ini kelopak itu tidak putih atau merah darah, tapi bercahaya, seperti dalam mimpinya. Ia menatap sketsa itu lama, lalu menuliskan di bawahnya satu kalimat. Jika memang engkau adalah jiwa yang terpisah dariku, maka aku tidak akan mencarimu dengan paksa. Tapi bila dunia kembali gelap, aku akan berdiri di garis depan. Bersamamu, siapapun dirimu. Dan entah mengapa, di hati Elira ada satu keyakinan yang tak bisa ia jelaskan. Jaka adalah bagian dari cerita ini. Namun siapa dia sesungguhnya, belum waktunya untuk ia ungkap. Karena kini, bukan cinta yang ia cari, melainkan kepastian atas jiwanya sendiri.